Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranzela Susmita dengan NPM 2008032 akan menjelaskan 3 pertanyaan yang terdapat di RPS. 1. Apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa kita harus belajar filsafat? Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan melalui konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi filsafat, mutlak diperlukan logika pemikiran dan logika bahasa. Manfaat belajar filsafat. Belajar filsafat, kita bisa merasakan manfaatnya dan mendapatkan beberapa keterampilan berikut. Memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efisien dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah. Pertanyaan kedua, filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan ilmu keilmuan. Tidak heran jika filsafat disejajarkan dengan peranan seorang ibu yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu yang dengan jasanya membesarkan anaknya hingga menjadi dewasa. Ya, the mother of secrets, julukannya ibu dari sekian banyak pengetahuan, menguat hakikat hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu, di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari hingga semester ini? Berikan pendapat Anda. Jawabannya, nilai filsafat seorang ibu terdapat pada cara dia membesarkan anak dengan menggunakan bahasa yang ramah dan santun. Ibu juga mengajarkan anaknya untuk menggunakan bahasa yang baik dalam berbicara sehingga sang anak dapat berpikir dengan kritis, untuk menciptakan logika dalam berpikir dan berbahasa. Pertanyaan ketiga, tunjukkanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa adalah yakni pengetahuan yang masuk akal, yang berasal dari pengalaman dan pengamatan, sehingga semua orang akan berpendapat yang sama mengenai suatu hal tersebut. Contohnya, makanan memuaskan rasa lapar. Tangan yang terkena api akan merasakan panas dan melepuh. Sedangkan pengetahuan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan alam, metode yang dipergunakan adalah metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan ilmu sosial dan budaya juga menggunakan metode pengamatan, wawancara, eksperimen, dan generalisasi dan verifikasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.